Iya, kesakitan. Sekian bulan sejak peristiwa kita masih tidak bisa melupakan. Kita, ya, aku dan kau, jalan ceritanya berbeda dengan sakit yang sama. Sakit, sakit, sakit. Masih saja merintih. Tatapan panjang dengan beban yang bukan menjadi pilihan hidup. Memaksa diri menentukan jalan dengan caranya sendiri. Dan tentu kau masih merasakan itu. Apa kau tidak merasakan sakit? Sakit? Apa aku tidak merasakan sakit? Kau kira aku bukan manusia lagi? Kau juga merasakan sakit? Sungguh, aku sudah terlalu lelah untuk berpura-pura tidak sakit. Aku ingin merasakan hal yang sama seperti apa yang kau rasakan. Sampai kebohongan itu. Setiap malam aku selalu mendengar ceritaku sendiri yang begitu melekat di telingaku. Sampai aku tersadar ketika tenggorokanku mulai mengering. Waktunya hampir tiba. Saat tengah malam nanti, para manusia akan bersorak sambil mengumpat dengan cerita berbeda. Berkisah bahwa aku perempuan hina yang merangkak dengan lidah menjulur. Waktu terus menghimpit tubuhku. Jangankan untuk bergerak, bernapas pun aku mulai dibatasi. Bahkan siang tak pernah lagi nampak. Sebab hitam terlalu gelap menutup mata. Mereka masih saja terus menyalahkan aku. Kelihatannya dia juga merasakan sakit. Dia lebih dulu dari kita sampai di tempat ini. Ya, di tempat kita akan mempertontonkan hasil perbuatan mereka. Tidak perlu. Ini bukan pertunjukan malam panjang dengan tawa lepas yang keluar dari mulut bau beranak bangkai. Berteriak keras memaki ketika salah menaruh celana pada jendela kamar yang sedikit terbuka. Semua terjadi begitu saja sampai waktu ini tiba. Kalian suka menunggu waktu itu tiba. Waktu di mana kita tidak punya pilihan lagi kecuali melakukan suatu keharusan sebagai seorang perempuan, yaitu melahirkan seorang anak. Kita tak punya pilihan dan sepatutnya kita tidak lari dari semua ini. Ya, waktunya sudah dekat.
15 menit. Bukanlah waktu yang pendek untuk kita berjuang melawan kematian. Kematian tidak datang dengan sendirinya. Dia datang bersama waktu. Dan bila waktunya tiba, tak seorang pun bisa lari daripadanya. Allah punya caranya sendiri, menentukan jalan hidup kita atas kuasanya. Waktunya telah tiba. 15 menit ke depan, kita akan merasakan harga pengorbanan seorang perempuan. Tapi kita datang kemari tidak untuk menjemput kematian itu. Sungguh, sudah terlalu sering kematian hendak kupaksa menghujam tubuhku dengan segala cara yang sesungguhnya biadab menurutku. Kita di sini menunggu waktu dengan kisah dan perjalanan hidup yang berbeda. Sakit, sakit, Badan kemanusiaan telah dilanggar oleh otak kotor pada melati dan juga nafsu binatang yang menelanjangi tubuhku. Dengan tangan kekal layaknya seorang jagoan, dengan nafas sesengat secara bergantian merampas harga diriku tanpa belas kaki. Aku seperti melihat tali iblis dengan baju kebesaran yang terbuat dari api neraka mengeluh erat tubuhku hingga kulitku seolah jatuh tercecer dengan darah hitam yang mengering menghiasi lantai kamar tidurku. Akulah kesakitanmu. Akulah pencipta istri kasihan kotor para lelaki. Tidak! Aroma dari tubuh 7 laki itu masih aku rasakan. Perutku mulai mual. Tulang belulang tubuhku terasa mau lepas dari persendiannya, meninggalkan aku dengan tubuh tergolek. Ditinggal 7 iblis dengan kawat lepas yang masih samar ku dengar dari tumpukan batal yang menutup kepalaku. Tuhan, kenapa tidak memudahkan saya selamatkanku pada malam itu? Kusaksikan tubuh anakku tergolek lemas sambil memeluk guling warna biru kesayangannya, sambil berteriak lirih memanggilku dan menghilang saat 5 perampok menindih tubuhku dan membentak. Diam! Atau nasibmu sama dengan anak dan suamimu. Ya, malam itu aku merasa seperti hidup sendiri tanpa anak, suami, dan harta bendaku yang habis dikuras 5 perampok. Aku seperti hidup telanjang karena rasa malu